Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network ya, berkaitan dengan masalah KYC. Kemudian sebelum saya jauh membahas tentang hal tersebut, alangkah baiknya saya menyapa rekan-rekan semuanya ya. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan jaga selalu kesehatan ya di dalam masa atau di musim pancaroba ini. Karena di sini ketika admin melaporkan ya, nah di sini pagi, siang, sore, malam selalu dalam keadaan gerimis mengundang ya. Banyak sekali hujan yang turun dengan curah hujan yang tinggi ya pada akhir-akhir ini. Semoga rekan-rekan bisa menjaga kesehatan dan semoga dalam keadaan aman-aman saja ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini langsung saja kita ke materi intinya ya. Di sini dikutip melalui Twitter Pi Network Crypto Investigator memberitakan informasi yang saya rasa sangat penting sekali untuk para pionir-pionir semuanya, bukan hanya ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Karena di sini Pi Network memang merupakan proyek global ya, proyek tingkat dunia dan sudah diikuti lebih dari 38 juta pionir. Kemudian di sini dalam masalah KYC, pendiri Pi yaitu Dr. Nicholas Kokalis mengatakan di dalam ruang obrolan para pengembang ya. Jadi di sini yang bisa mengikutinya adalah para pengembang atau developer berkaitan dengan masalah KYC. Jadi di sini intinya adalah masalah KYC akan segera diselesaikan sepenuhnya sebelum jaringan Pi membuka mainnet. Artinya di sini sebelum Pi Network meluncurkan fase open mainnet, di sini untuk KYC semuanya dipastikan akan beres, akan rampung ya. Baik untuk rekan-rekan yang mengalami kemacetan KYC maupun yang belum KYC sama sekali, pasti di sini akan terselesaikan dan tidak ada satupun yang tertinggal. Kemudian untuk informasi pelengkap tentu saja di sini harus ada data-data, harus ada bukti ya terkait dengan informasi ini. Nah, di sini dikutip langsung lewat salah satu screenshot. Ada dua screenshotan yaitu dari developer Moods developer ya, percakapan developer dalam bentuk bahasa Inggris tentunya. Kemudian di sini ada dua ya, kita coba akan mengulas dan membahasnya. Nah, di sini langsung kita terjemahkan ya agar rekan-rekan semuanya juga bisa melihat dan mengetahui informasinya secara utuh berdasarkan data ya. Nah, di sini berdasarkan data screenshot dalam ruang obrolan tentang masalah KYC ya, langsung saja kita bahas. Di sini ada yang bertanya ya, Etoya, kemudian Dr. Nicholas menjawabnya ya. Di sini Dr. Nicholas, Dear Sir KYC, saya tertunda 1 tahun. Jadi di sini kepada Dr. Nicholas ada salah satu KYC yang tertunda ya selama 1 tahun. Kemudian di sini mengajukan keluhan. Tapi juga tidak ada tanggapan ya. Jika KYC menerima atau menolak, tolong diberitahu penambang. Tetapi itu hanya menunjukkan hanya menunggu verifikasi nomor ponsel saya, kemudian Facebook juga ya. Kemudian tolong periksa dan perbaiki masalahnya. Intinya di sini adalah ada salah satu pionir atas nama Toya bertanya langsung kepada Dr. Nicholas bahwa di sini beliau ya sudah KYC selama 1 tahun dan tertunda ya tanpa ada notifikasi apapun. Kemudian di sini intinya beliau bertanya ya, jika memang KYC gagal agar diberi notifikasi bahwa KYC-nya gagal ya, jangan dibiarkan saja atau jangan diam saja untuk pihak core team-nya. Kemudian di sini juga beliau juga sedang menunggu untuk verifikasi telepon ya dan juga Facebook. Nah, di sini agar bisa diperbaiki untuk masalahnya ya. Intinya di sini banyak sekali rekan-rekan yang mengalami kemacetan tanpa ada pemberitahuan atau notifikasi apakah KYC-nya berhasil atau sukses ya. Dan hanya disuruh menunggu saja. Kemudian di sini juga ada Dr. Nicholas langsung menanggapinya ya. Nah, di sini ya, kami ingin menyelesaikan masalah ini sebelum open mainnet. Terima kasih atas kesabaran Anda. Intinya adalah di sini Dr. Nicholas itu memang menyampaikan bahwa untuk masalah KYC akan diselesaikan sebelum open mainnet. Nah, kemudian di sini intinya di sini rekan-rekan, ini adalah pesan langsung dari Dr. Nicholas ya. Jadi di sini masalah KYC akan selesai sebelum open mainnet dan di sini kita sedang memasuki fase hackathon ya atau fase enclosed mainnet. Jadi fokus pihak core team sampai saat ini saya rasa masih dalam menangani masalah hackathon ya untuk mengembangkan aplikasi ekologi berbasis utilitas yang jumlahnya ribuan ya. Kemudian nanti ketika sudah kelar mungkin bisa dipastikan untuk fokus core team akan berpindah ke dalam masalah KYC di sini ya. Karena di sini untuk pionirnya sangat banyak sekali tersebar ya. Ada jutaan orang, jutaan manusia. Tentu di sini juga ada semacam bug-bug. Dan kalau ada semacam pemberitahuan atau updating demi updating terlalu cepat, nah saya rasa di sini kinerja core team juga agak sedikit melambat ya. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu core team jumlahnya itu ada sekitar 40 ya, bukan hanya 2.
atau bukan hanya Nicholas dan juga bukan hanya Cheng Diopan saja ya. Ini sangat banyak sekali yang membantu dan menjadi pihak core team atau tim inti. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa di sini sudah sangat jelas sekali ya bahwa untuk masalah KYC dan rekan-rekan itu didiamkan saja ya tanpa ada pemberitahuan apakah KYC-nya sukses atau gagal ya. Yang pasti di sini rekan-rekan biarkan saja ya, tenang saja ya. Pasti nanti akan ada solusi untuk masalah KYC. Karena saya di sini admin di sini ya, untuk masalah KYC itu 1 tahun baru mendapatkan undangannya. Kemudian KYC-nya saya pribadi gagal ya rekan-rekan, bukan gagal tapi pending ya, pending selama 2 bulan itu baru terapprove. Kemudian di sini masih belum memasuki saldo di mainnet ya, masih menunggu untuk migrasi, kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus sabar ya. Yang pasti rekan-rekan itu juga harus menggarap project yang lainnya selain daripada Pi Network ini ya, karena di sini untuk Pi Network saya rasa memang perlu step by step, karena di sini projectnya sangat banyak sekali dan lebar sekali cakupannya ya. Untuk itu ya saya sarankan rekan-rekan juga garap project yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita coba mengulas beberapa komentar-komentar yang ada di sini ya terkait dengan masalah KYC. Ini sangat banyak sekali dan menjadi masalah pokok rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada yang membalas komentar ya. Nah, di sini juga ada yang bertanya, saya sudah lama menunggu mainnet jaringan Pi, dari awal sampai sekarang saya berpartisipasi. Entah sampai kapan di sini kesabaran akan berbuah. Semangat selalu untuk rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih Nicholas. Jadi di sini yang menunggu bukan hanya rekan-rekan semuanya ya, banyak sekali yang menunggu tentang masalah KYC, masalah open mainnet dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada lagi ya rekan-rekan. Nah, kita coba lihat. Ada yang berharap untuk KYC massal akan terbuka untuk semua orang dan agar tidak dipilih secara acak ya, melainkan langsung saja. Nah, karena di sini ketika KYC-nya acak ya, ini akan banyak sekali rekan-rekan yang mengeluh ya ketika rekan-rekan itu tidak terpilih untuk mendapatkan undangan KYC, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini intinya adalah masalah KYC yang masih macet dan belum dimungkinkan untuk KYC massal ya, tapi di sini akan segera menuju ke dalam KYC massal, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini ada informasi yang penting sekali, penegasan ya, bahwa rekan-rekan semuanya pasti akan mendapat undangan KYC dan pasti rekan-rekan akan lolos KYC ketika rekan-rekan itu melakukan KYC dengan benar sesuai dengan identitasnya ya. Jadi bukan akun bodong, bukan akun palsu, bukan akun robot, pasti akan lolos. Kemudian di sini juga disebutkan lagi ya. Nah, di sini untuk Pioneer Global sekarang sedang menyelidiki berapa banyak negara yang menggunakan VPN untuk menjalankan Pi Network ya. Dan jadi di sini mungkin untuk Pi Network juga dijalankan menggunakan VPN untuk negara-negara yang mungkin dilarang dalam melakukan mining kripto ya, mungkin seperti negara-negara yang tidak boleh kita sebutkan ya rekan-rekan. Yang pasti di sini untuk rekan-rekan yang berada di Indonesia sangat beruntung sekali. Untuk Indonesia di sini pemerintahnya saya rasa bersifat flexibility atau fleksibel ya, dan bisa menerima semacam perubahan-perubahan yang ada berkaitan dengan cryptocurrency maupun teknologi yang lainnya ya. Jadi pionir yang ada di Indonesia sangat beruntung sekali bisa ikut mining daripada project Pi ini itu ya. Oke rekan-rekan semuanya, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan masalah KYC Pi Network ya, dan berkaitan dengan masalah open mainnet. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan rekan-rekan semuanya ya, yang ada dalam benak-benak rekan-rekan semuanya. Dan jika rekan-rekan suka silahkan klik tombol like-nya, tinggalkan jempol rekan-rekan, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya ya, agar rekan-rekan yang lain juga ikut mengetahuinya. Sekian, terima kasih.